mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-21 dengan judul Bara Tanah Mataram. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-25 ini menampilkan Francisca sebagai Trate Hitam, Rusli sebagai Ki Wedus Jati, Elias sebagai Dadung Awuk, dibantu oleh Benny dan Andi. Pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan tentang Trate Hitam yang sedang menuju ke tempat persembunyian Ki Wedus Jati. Namun di perjalanan, tiba-tiba Trate Hitam dicegat oleh sekawanan perampok yang ternyata masih anak buahnya Ki Wedus Jati. Mendengar pengakuan Waju Kelam bahwa dia adalah anak buah Ki Wedus Jati, Trate Hitam langsung membuka jurusnya untuk menghajar Waju Kelam. Melihat Trate Hitam telah siap dengan jurus-jurusnya, Waju Kelam tiba-tiba memberi isyarat dan bermunculanlah beberapa orang dari balik semak-semak. Rupanya kau tidak sendirian di sana. Bagus. Aku memang lebih suka bertarung melawan musuh yang jumlahnya lebih dari satu. Rupanya kau sudah tahu bahwa aku adalah seorang pendekar yang hebat. Sombong sekali kau, Trate Hitam. Kehebatanmu tak akan berarti apa-apa jika Waju Kelam yang akan menghadapimu. Kau lihat sekelilingmu, Kau kini telah terkepung pagar betis yang terdiri dari anak-anak buahku yang akan mengurungmu sampai kau tak bisa berkutik lagi. Perlu kau ketahui, rintangan untuk menuju ke tempat Ki Wedus Jati yang paling berbahaya adalah rintangan yang sekarang kau hadapi. Wah, makanan lezat rupanya yang berada di hadapan kita, Kakang. Nona pendekar yang gagah. Apakah tidak sebaiknya kau buka topeng penutup wajahmu itu? Aku mau tahu, apakah wajahmu cantik atau tidak? Nah, dengan begitu aku akan lebih bersemangat lagi dalam melahapmu. Lacur, rupanya kesukaan kalian hanyalah menghadapi perempuan-perempuan cabul ketimbang wanita kuat semacam aku. Tidak perlu galak dan kasar terhadapku, Nona Manis. Kesombonganmu sangat tinggi juga rupanya. Tapi, aku lebih suka wanita sombong macam kau, Nona. Tentunya rasanya pun lebih nikmat ketimbang wanita-wanita biasa. Setan muakan. Tunggu dulu, Nona. Apakah tidak sebaiknya kita damai saja? Kita rundingkan bagaimana cara yang baik untuk saling mengerti. Berdebah. Banyak mulut bicaramu, banyak menantu. Lebih baik sekarang juga kau kukirim ke neraka. Di sana tempatmu lebih baik ketimbang di dunia ini. Kau selalu bikin kotor dan berbuat onar. Hati-hati, Dimas. Perempuan ini mempunyai kepandaian yang cukup lumayan dan buas seperti serigala. Tenang saja, Kakang. Jika aku yang menghadapi wanita ini, dia tidak akan mempunyai apa-apa untuk menjatuhkanku. Banyak mulut. Kita buktikan siapa yang berhak hidup dan mampus malam ini. Pertarungan pun terjadi. Trate Hitam yang telah terkepung oleh orang-orangnya Waju Kelam berusaha melawan Waju Kelam II. Kedua orang yang bernama Waju Kelam ini adalah pendekar kembar dan keduanya adalah pendekar aliran sesat. Dengan gerakan yang kasar dan ceroboh, Waju Kelam II mencoba menyerang Trate Hitam dengan garang. Beberapa saat setelah Trate Hitam berkelit dan menghindar,
akhirnya memberikan serangan-serangan yang tajam. Dan suatu ketika, rasakan ini. Ajar, Keparat. Rupanya kau ingin membuktikan kehebatanku. Sayang, pukulanmu tak banyak berarti bagiku. Ayo, kita mulai lagi, iblis betina. Cuma segitukah kehebatanmu, anak buah sejati? Masih untung di sana. Aku tak membuatmu mampus. Wah, Dimas, sebaiknya kita serang berdua saja. Kita gunakan jurus lebur cadas kita. baik, Kakang. Hup, hup. Ayo kan, boleh juga. Memang sebaiknya kalian maju berdua. Atau kalau perlu, suruh maju semua anak-anak buahmu itu. Jangan bisanya hanya melongo seperti kerbau dicocok hidungnya. Wanita binal banyak mulut. Ya, rasakan ini. Hup, hup. sementara itu, kita tinggalkan dulu teratai hitam yang sedang menghadapi Waju Kelam Kembar. Kita lihat keadaan di tempat Ki Wedus Jati, yang pada saat itu Ki Wedus Jati sedang mengalami kegelisahan yang dalam. Durmageti tewas, Keparat. Siapa manusia yang berani berbuat itu terhadap orang-orangku? Dadu Ngawuk, apalagi yang kau ketahui tentang kematian Durmageti, ha? Menurut keterangan dari salah seorang anak buah Durmageti yang masih hidup, Durmageti tewas di tangan pendekar asing yang menjadi buronan Tuan Lim Yan. Dan bukan pendekar itu saja yang melukai Durmageti, tapi juga Jaka Bogel. Jaka Bogel? Lagi-lagi Jaka Bogel? Siapa sih sebenarnya Jaka Bogel itu, ha? Menurut keterangan yang aku tahu, Jaka Bogel adalah anak seorang tabib yang bernama Nyai Kolot. Nyai Kolot. Jadi Nawangsih masih hidup. Tapi benarkah Nyai Kolot itu istrinya Kakang Janggut Kolot? Iya. Kalau memang benar, mana mungkin dia mempunyai seorang anak laki-laki bernama Jaka Bogel. Sepengetahuanku, dia hanya mempunyai anak dara Melati. Ya, Jaka Bogel. Keparat. Pemuda yang bernama Jaka Bogel itu harus segera disingkirkan. Ki Wedus! Siapa lagi yang berteriak-teriak memanggilku? Keparat anak itu. Sungguh tak sopan sekali menyapaku dari jauh. Maafkan kelancangan saya, Ki Wedus. Kalau saya tiba-tiba tidak berlaku sopan, ada sesuatu yang harus saya sampaikan pada Ki Wedus. Cepat katakan, jangan membuat pikiranku semakin cemas. Bicara yang jelas, ayo. Barusan ada salah seorang anak buah Benawa Pitu yang datang dalam keadaan luka-luka. Dia katakan Benawa Pitu itu tewas. Benawa Pitu tewas? Satu lagi masalah baru dan kecemasanku semakin panjang. Kurang ajar. Manusia-manusia bodoh tidak becus berbuat apa-apa. Siapa yang membunuh Benawa Pitu? Menurut yang kau dengar dari anak buah si Benawa Pitu itu, Dia tak bicara apa-apa lagi. Dia keburu tewas. Tapi samar-samar ku dengar dia menyebutkan nama Teratai Hitam. Teratai Hitam. Teratai Hitam. Jaka Bogel, Saka Palwaguna. Keparat! Manusia-manusia itu masih saja hidup dan menghambat segala rencanaku. Kehadiran mereka semua seakan-akan memunculkan masalah baru yang seharusnya tidak terjadi. Gagal sudah rencana kita menggempur Istana Mataram. Baru melawan tikus-tikusnya saja kita sepertinya kewalahan. Apalagi kita langsung melawan ke Istana Mataram. Mungkin cuma kesialan yang kita terima. Paman, apakah kita sedang dihadapkan kegagalan? Bukan saja kegagalan yang akan kita hadapi, tapi kehancuran, Ger. Apakah tak ada cara lain untuk bangkit dan membuat pertahanan baru yang kokoh? Iya, benar. Kita memang harus bangkit lagi dari awal. Tapi, apakah itu mungkin? Rasanya kita sudah terlambat. Apanya yang terlambat, Paman? Bukankah waktu kita masih panjang? Pertahanan kita di luar tempat ini masih kuat. Waju Kelam Kembar masih kokoh di sana. Gelang Sanga pun masih hidup. Apalagi yang membuat Paman ragu untuk memulai yang baru? Kelihatannya Paman sudah putus asa. Iya.
Aku seperti putus asa rasanya. Aku bingung. Apalagi yang harus aku perbuat? Paman, bagaimana kalau kita urungkan saja memberontak ke Mataram? Kita kembali merobohkan kerajaan Manunggul dulu. Merobohkan kerajaan Manunggul? Apakah kau tidak malu, Ger, dengan teman-teman paman yang dari seberang itu? Tiba-tiba saja kecongkakan kita luntur menaklukkan Mataram? Paman, bukan maksudku kita mundur menaklukkan Mataram. Kita tetap akan memberontak pada istana Mataram. Tapi kita harus membuat pertahanan baru. Kita butuh orang-orang kuat dan bala tentara, prajurit yang banyak. Kita tidak bisa mengandalkan para pengikut kita yang jumlahnya sedikit itu, Paman. Teman-teman Paman, belum tentu mereka akan lama tinggal di tanah Jawa ini. Mereka masih ada tugas yang harus diselesaikan seperti kita juga. Aku harap Paman mau mengerti. Tunggulah. Aku tidak bisa memutuskannya sekarang. Aku harus memikirkannya lebih dalam lagi. Bagiku memang mudah saja menaklukkan kerajaan kecil seperti Manunggul. Tapi itu harus aku pikirkan dulu. Dengan mengalihkan pemberontakan, artinya aku harus menyusun strategi baru. Apa salahnya, Paman? Aku rasa bagi Paman tak ada sulitnya menyusun strategi baru. Ya, aku mengerti. Tapi aku butuh pemikiran lagi, Ger. Baiklah, untuk masalah ini kita tunda dulu. Malam ini ada satu rencana yang harus kita selesaikan. Liong Hok dan beberapa pasukannya akan mengepung rumah Jaka Bogel. Dia akan membunuh Wang Tao. Dan menurutku, di tempat Jaka Bogel itu bukan hanya Wang Tao yang ada. Ya, mungkin Saka Palwaguna pun ada di situ. Biarlah, tugas ini kita berikan sepenuhnya pada Lim Yan dan anak-anak buahnya itu, seperti Liong Hok. Dan kita pun akan mengirim anak-anak buah kita untuk bergabung dengannya. Iya, Paman. Apakah hari ini juga Liong Hok dan anak buahnya itu akan pergi? Tidak. Tapi nanti menunggu saat yang tepat. Mungkin sekitar tengah malam, di saat mereka semua tertidur. Lalu bagaimana dengan anak-anak buah Benawa Pitu yang lain, Paman? Apakah kita akan tarik kembali? Ya, benar. Aku sampai lupa. Anak-anak buah Benawa Pitu yang digabung dengan prajurit tanah seberang itu, aku rasa berada di hutan Lawang Poek. Perintahkan saja 2 orang untuk pergi ke hutan Lawang Poek. Perintahkan orang-orang kita untuk mundur dan kembali kemari. Baik, Paman. Gagal sudah rencanaku untuk menguasai Mataram. Orang-orangku banyak yang tewas secara percuma. Baru melawan tikus-tikusnya saja sudah seperti itu. Bagaimana nanti melawan pasukan yang banyak dan sudah terlatih itu? Wah, sial! Sial! Kakang, hentangkan tanganmu. Kita hajar dengan lebur cadas kita. Baik, Dimas. Lebur cadas! Hiat! Rasakan senjata terakhirku ini. Senjata andalan juga rupanya kau, Teratai Hitam. Bukan senjata andalan, tapi cuma senjata biasa yang lumayan untuk mengacaukan konsentrasimu dalam menyalurkan ajian lembur cadasmu. Aku tahu benar kehebatan ilmu sayang. Kau menguasainya dengan setengah-setengah. Kalau saja salah seorang yang menguasainya sendiri, bukan mustahil. Aku akan kalah melawan kalian. Banyak mulut. Sekarang buktikan kehebatan ilmumu. Jangan hanya mengandalkan senjata-senjata bocok itu. Percuma, mataku cukup jeli untuk menangkap serangan-serangan senjata rahasia seperti itu. Jadi itukah keinginanmu? Baik, sekarang kita adu kehebatan. Siapkan ajian lembur cadasmu. Dan aku akan mempersiapkan dengan teratai mengempas ombak. Hup, hup. Teratai Hitam kemudian mempersiapkan ajiannya. Sementara Waju Kelam Kembar telah siap dengan aji lebur cadasnya. Tak lama kemudian, ketiganya pun saling serang. Terjadilah benturan yang kuat dan mengakibatkan ketiganya terpental jatuh. Waju Kelam Kembar tak mampu bangkit lagi dengan sempurna. Sementara Teratai Hitam masih tegak berdiri menantang. Ajian apa yang digunakan oleh Teratai Hitam itu? Luar biasa sekali.
Dadaku terasa sesak. Dimas. Kakang. Aku tak kuat lagi. Dimas, tahan. Teratai hitam memang hebat. Lambungku rasa pecah dibuatnya. Dimas. Tahan. Dimas! Arat! Kau telah memburu adikku perempuan final. Wajar bukan kalau aku lakukan hal itu? Sudah aku katakan, ajianmu tak akan berarti apa-apa kalau kau kuasai berdua. Kecuali kau sendiri yang menguasai. Mungkin aku akan kalah. Sudahlah, tak perlu kau sesali yang sudah tewas. Sebentar lagi, kau pun akan menyusulnya. Berdebah! Wanita iblis! Anak-anak! Gempur wanita itu ramai-ramai! Rupanya kau tak mampu menghadapiku seorang diri, Waju Kelam. Kau tak peduli seorang diri atau beramai-ramai. Begitu itu biasa. Yang jelas, kau harus mati dan bertanggung jawab atas kematian adikku dengan membayar nyawamu. Baik, silakan kalau kau mampu. Kalau begitu, terpaksa aku harus menggunakan pedangku. Waju Kelam, sekarang tibalah saatnya kau untuk mampus. Penghalang-penghalang itu berhasil aku runtuhkan. Entah apa lagi yang bakal aku hadapi. Aku harus tetap waspada dan hati-hati. Sebaiknya aku lanjutkan saja perjalananku. Hiya! Aku harus sampai di tempat Ki Wedus Jati. Rupanya wanita itu telah mengetahui tempat persembunyian Ki Wedus Jati. Aku harus memberitahu Ki Wedus cepat-cepat. Ada apa dengan Sarka? Ia lari terburu-buru, seperti dikejar sesuatu yang amat mengerikan. Aku akan coba mencegahnya. Kakiku sudah capek sekali. Celaka kalau aku sampai keduluan ternyata hitam. Tentunya nanti kekacauan tak akan dapat dihindarkan. Apa itu? Tunggu. Jangan. Ampuni saya. Sarka, kenapa kau jadi seperti orang bodoh? Kakang Gelang, aku kira siapa? Gawat Kakang. Gawat. Ada apa? Bicara yang jelas. Jangan ngawur begitu. Kakang, Teratai Hitam baru saja membunuh Waju Kelam. Dan dia sekarang sedang menuju ke tempat Ki Wedus Jati. Teratai Hitam membunuh Waju Kelam? Iya, Kakang. Kurang ajar. Dari mana dia tahu tempat persembunyian Paman Wedus Jati? Kalau begitu, ini harus segera disampaikan. Jangan sampai hal ini jadi terlambat. Sarka, ayo ikut aku. Tolong kau ambilkan kudaku di belakang pohon besar itu. Baik, Kakang. Aneh, dari mana Teratai Hitam tahu tempat persembunyian Paman Wedus Jati? Apakah ada salah satu anak buahku? Ada yang memberitahukan dia? Kurang ajar.
Bagaimana Ki Wudus? Apakah anak-anak buahku sudah waktunya kusuduh berangkat? Beberapa saat lagi, menjelang tengah malam barulah kita perintahkan anak-anak buah kita untuk berangkat. Aneh, kenapa perasaanku hari ini jadi tak enak? Sepertinya akan ada sesuatu yang terjadi, Tuan. Itu hanya pulasaan Ki Wudus saja. Tapi... ku dengar 2 orang anak buah kepercayaanmu tewas di tangan buronanku. Benar, Tuan Lim. Nampaknya buronanmu itu mempunyai kepandaian yang sangat tinggi. Betul, Ki. Betul. Makanya aku mengejar dia sampai ke tanah Jawa ini dengan jumlah yang cukup banyak. Wang tahu adalah panglima yang hebat. Kalau cuma 25 orang yang menghadapi dia, semua itu tak akan ada artinya apa-apa, Ki Wudus. Sampai sejauh itukah kehebatannya? Tapi bagaimana kalau yang menghadapinya adalah pendekar-pendekar dari tanah Jawa, bukan dari negeri Tuan? Apakah Wang Tau akan mampu mengatasinya? Entahlah. Kalau pendekar-pendekar dari tanah Jawa. Tapi yang jelas, kalau masih orang-orang talatan Cina, Wang Tau akan mampu menghadapi orang dalam jumlah yang cukup banyak. Bagus. Kalau begitu aku akan mengutus Gelang Sanga dan Jaran Keling untuk menemani anak-anak buah kita yang akan mengepung rumah Jaka Bogel. Itu betul, Ki. Aku pun tidak hanya mengirim Liong Hok, tapi juga seorang anak buahku yang aku anggap jago di bidang panah, yaitu Shin Siek. Aku sebenarnya tak habis pikir dengan tugas-tugas anak buah kita, Tuan. Kenapa selalu kegagalan saja yang didapatkan? Padahal kalau menurut perhitunganku, anak-anak buah yang kukirim itu mempunyai kepandaian yang cukup lumayan. Mungkin kegagalan yang kita dapatkan karena musuh kita pun bukanlah wala pendekar bodoh. Artinya mereka adalah pendekar-pendekar willy tanding. Ya, bisa saja begitu. Dan itulah yang mencemaskanku, Tuan. Menurut perhitunganku, ternyata di tanah Jawa ini banyak sekali pendekar-pendekar tangguh. Dan semua ini membuatku tergiur untuk menjajal kehebatan mereka. Itu lebih baik kalau memang Tuan Lim Yan sendiri yang mau turun tangan. Ki Wudus lihat, siapa itu yang datang tergesa-gesa? Gelang Sanga. Apalagi yang terjadi? Kelihatannya dia sangat tergesa-gesa sekali. Paman Wudus Jati. Apa? Waju kelam, Paman. Dia telah terbunuh oleh Teratai Hitam. Dan kelihatannya Teratai Hitam sedang menuju ke tempat ini, Paman. Teratai Hitam sedang menuju ke tempat ini? Iya, Paman. Keparat. Dari mana dia tahu tempat kita? Kurang ajar. Ini semua sebenarnya akibat dari kelalaian kalian semua. Gelang Sanga. Iya. Sekarang juga kau harus mempersiapkan orang-orang kita untuk menyambut kedatangannya. Siapkan seluruh orang-orang kita yang kuat dan terlatih. Ayo, Ki Wudus. Aku pun akan memerintahkan beberapa orang pasukan panahku untuk membantu orang-orang Ki Wudus. Ya, aku pun mengharapkan begitu, Tuan Lim Yan. Aku permisi dulu, Ki Wudus. Ya. Gelang Sanga, aku tidak habis pikir kenapa hal itu bisa terjadi sampai Teratai Hitam mengetahui tempat persembunyian kita. Goblok! Kalau Teratai Hitam bisa sampai ke tempat ini, tentunya yang lain pun akan datang kemari, seperti Saka Palwaguna dan prajurit Mataram yang sampai saat ini masih menyelidiki tempat kita. Iya, Paman. Kita harus berbuat sesuatu. Jangan sampai segalanya jadi terlambat. Nah, sekarang kau cepat siapkan orang-orang kita. Kita sambut kedatangan Teratai Hitam. Baik, Paman. Raden, lihat. Sepertinya tempat ini baru saja terjadi perkelahian. Apakah Teratai Hitam yang membunuh mereka? Ya, aku rasa begitu, Raden. Kalau dilihat dari beberapa orang yang tewas itu, sepertinya mereka adalah orang-orang Ki Wudus Jati. Kalau begitu, kita harus cepat-cepat menyusul Teratai Hitam, Bogel. Kita harus cepat-cepat mencegahnya. Aku yakin orang-orangnya Ki Wudus Jati bukan hanya ada di tempat persembunyiannya, tapi juga di tempat yang menuju ke sana. Ayo, kita susul dia. Ya. Baik, Raden. Setelah mengamati beberapa orang yang tewas itu, kemudian keduanya pun kembali melanjutkan perjalanannya untuk menyusul Teratai Hitam. Malam semakin larut,
Udara dingin pun semakin menusuk tulang. Suasana malam itu seakan-akan bakal terjadi sesuatu yang amat menegangkan. Sementara itu Teratai Hitam nampaknya telah sampai di suatu tempat. Di depan sana nampak seperti ada beberapa lampu sentir menyala. Ya, seperti sebuah tempat pemukiman. Apakah itu tempat persembunyian Wedus Jati? Hup. Hitam. Teratai Hitam. Selamat datang di tempat Ki Wedus Jati, Teratai Hitam. Apakah begini caranya orang-orang Wedus Jati menyambut tamunya? Oh, rupanya kau ingin diperlakukan bagi seorang tamu. Ya, aku adalah tamu pembawa maut bagi Ki Wedus Jati. Nah, katakan padanya aku datang dan ingin menuntut hutang yang sekian lama ku pendam. Hutang patikah yang kau maksudkan itu? Tak perlu banyak tanya. Aku tak membutuhkanmu. Aku hanya membutuhkan Wedus Jati. Manusia bejat itu harus segera ku kirim ke neraka. Silahkan saja. Kalau kau memang mau menemui Ki Wedus Jati. Tapi sebelum itu kau harus menghadapiku dulu. Seandainya aku dapat kau tundukkan, maka kau kupersilahkan masuk ke tempat ini dan melawan Ki Wedus Jati. Aku bukan hanya akan menundukkanmu, tapi aku pun akan membunuhmu, cecunguk bodoh. Setelah Gelang Sanga memberikan isyarat serang, tiba-tiba dari balik semak-semak bermunculanlah orang-orang yang memegang senjata dan langsung menyerang Teratai Hitam. Dan sebagian dari mereka siap mengadakan penyerangan dengan senjata panah yang terhuni. Dengan kehebatannya, Teratai Hitam menerjang dan memukul dan terkadang juga menggunakan senjata rahasianya, Teratai Hitam. Seperti sebuah senjata rahasia yang ganas. Aku pun bisa menggunakan gelang-gelang perakku ini. Awas! Parat! Kakiku. Luka akibat jarum-jarum beracun ini kembali terasa. Aduh, padahal jarum yang mendekam di kaki kiriku ini sudah lenyap. Apa yang harus kuperbuat? Kaki kiriku mulai terasa lemah. Sepertinya kau sedang merasakan sesuatu, Teratai Hitam. Apakah senjata gelangku tadi itu telah menyentuh sebagian dari kulitmu? Kalau memang kau terluka akibat gelang-gelangku tadi, maka kau tak akan dapat terhindar dari racun yang telah kubalurkan di gelang itu. Anak-anak, kita tak perlu membunuh dia. Kita akan menangkapnya hidup-hidup dan menyerahkan pada Ki Wedus Jati. Parat, kau pikir aku telah terluka oleh gelang-gelangmu? Kau lihat kulitku tak ada yang terluka sedikit pun. Hup! Iya, kaki kiriku sangat lemah sekali. Seakan-akan Tunggu. Tidak perlu kita menyerang dia. Tunggu. Apakah dia masih mampu untuk menghadapiku? Kalau memang dia tak terluka oleh gelang-gelangku, mungkin dia mempunyai sebuah luka yang menyebabkan dia jadi tak mampu banyak bergerak. Teratai Hitam, bersiap-siaplah untuk menyambut seranganku ini. Hop. Iya. Hei keparat, seranglah aku. Jangan bisanya hanya sesumbar saja. Aku sudah siap menyambutmu. Hop. Walaupun tak mampu banyak bergerak, Teratai Hitam masih mencoba untuk melawan serangan-serangan Gelang Sanga. Tapi sekuat-kuatnya Teratai Hitam yang dalam keadaan terluka itu, akhirnya ia pun roboh juga. Dengan sebuah tendangan yang keras, ia langsung tersungkur ke tanah. Hai anak-anak, seret Teratai Hitam, hadapkan pada Ki Wedus Jati. Ayo cepat! Tanpa bisa berbuat banyak, tubuh Teratai Hitam yang lemas diseret oleh beberapa orang Ki Wedus Jati. Sementara itu Raden Saka dan Jaka Bogel pun telah sampai ke tempat itu. Hop! Raden,
Raden, lihat. Teratai Hitam rupanya tak mampu membuat perlawanan. Dia diseret oleh beberapa orang ke tempat pemukiman itu. Terlambat, Raden. Benar. Apa yang harus kita lakukan, Raden? Terpaksa kita harus kembali. Kita berdua tak akan mampu melawan mereka yang berjumlah banyak begitu. Sekalipun mampu, perlawanan kita akan sia-sia. Karena akan membuang banyak tenaga. Ya, kita memang harus kembali dulu. Mungkin Rakrian Saladenta telah sampai ke pondok Nyai Kolot bersama beberapa orang prajurit. Kita akan meminta bantuan para prajurit Mataram untuk menyerang dan menyelamatkan Teratai Hitam. Tapi sebelum itu, sebaiknya kita selidiki dulu ke dalam. Apa yang akan mereka lakukan terhadap Teratai Hitam? Iya, aku rasa memang sebaiknya kita selidiki dulu, Raden, sebelum kita kembali ke pondok Nyai Kolot. Ayo, kita tinggal saja kuda itu di sini. Hup, hup, hup. Kelihatannya penjagaan di tempat ini sangat ketat sekali. Apakah mereka sudah tahu dengan kedatangan Teratai Hitam sehingga mereka memperketat penjagaan? Mungkin saja begitu. Bukankah kita tahu banyak sekali anak-anak buah Ki Wedus yang disebar sepanjang jalan yang menuju tempat ini? Ya, mungkin saja begitu. Bukan. Keparat. Rupanya kita diketahui mereka. Jaga Bogel. Sebaiknya kita menghindar dulu. Ayo. Hup, hup, hup. Ayo, kejar tangkap perusahaan itu. Ayo. Tunggu. Biarkan dia pergi. Percuma kita mengejar. Kita pasti tidak akan dapat menangkap mereka. Ayo, kembali. Sebaiknya kalian tetaplah pada posisi kalian masing-masing. Kalian harus tetap berjaga-jaga. Jangan sampai hal seperti tadi akan terulang lagi. Oh iya, kembali. Inikah Teratai Hitam itu? Perempuan yang malang. Ternyata nasibmu sangat sial sekali, Nona. Siram dia. Siram! Supaya dia sadar untuk apa dia pingsan itu. Siram! Dia mulai sadar, Paman. Lihat saja. Tunggu wanita yang malang. Teratai Hitam dongakkanlah wajahmu. Bukankah aku yang kau cari? Bicaralah apa yang kau inginkan dariku. Wedus Jati. Keparat. Tenanglah. Tahan dulu emosimu. Bicara yang jelas agar aku tidak penasaran atas tindakanmu mencariku. Baiklah. Aku akan bicara kenapa aku sampai mencarimu selama ini. Sebelum aku menjelaskan lebih lanjut, apakah kau masih mengenal suaraku? Ternyata masih bisa juga kau mengendalikan amarahmu. Ya, rasa-rasanya aku pernah mengenal suaramu. Tapi, ya, aku lupa. Yang jelas aku rasanya pernah mengenal suaramu itu. Dasar manusia pikun. Baiklah, kalau kau memang sudah lupa dengan suaraku, sekarang aku mau tahu. Apakah kau masih ingat dengan seorang gadis buatan Tija, anak dari Nawangsih, istri kakang angkatmu Ki Janggut Kolot? Kalau gadis manis yang menggiurkanku itu, aku jelas masih ingat. Dara Melati maksudmu kan? Dasar manusia bejat. Ya, Dara Melati maksudku. Apa maksudmu dengan Dara Melati, Teratai Hitam? Gadis malang itu sekarang sudah mampus di dasar jurang yang curam. Untuk apa kau mengingatkan aku kembali dengan peristiwa sial itu? Peristiwa sial? Cih! Seharusnya itu bukan peristiwa sial, tapi kaulah yang membawa sial bagi keluarga Nawangsih. Kau tahu dengan gadis itu, Dara Melati belum tewas di dasar jurang. Dan dia sekarang akan menuntut balas atas peristiwa itu. Dan juga akan terbunuh ayahnya. Menuntut balas? Kau tidak perlu melihat kehadirannya aku, Teratai. Yang ada hanya kau, wanita malang itu. Kalau kau mau tahu Dara Melati itu berada di mana? Sekarang dia berada di hadapanmu. Walaupun dalam keadaan tak berdaya. Kau?
Kau darah melati Teratai Hitam? Gemetar juga rupanya kau bandot tua. Untuk apa kau takut? Bukankah aku sudah tak berdaya di hadapanmu? Dasar manusia memuakkan. Benarkah Teratai Hitam adalah darah melati? Kalau memang benar, pantas saja dia mencari-cariku. Jadi benar kau adalah darah melati. Gelang Sanga, buka penutup wajah itu. Aku mau tahu apakah benar dia adalah darah melati. Baik, Paman. Gelang Sanga kemudian mendekati Teratai Hitam yang terikat dalam keadaan tidak berdaya pada sebuah tiang panjang. Perlahan Gelang Sanga menarik topeng penutup wajah Teratai Hitam, dan ketika topeng itu telah terbuka seluruhnya, Ki Wedus Jati, Dadung Awuk dan Gelang Sanga bukan main terkejutnya melihat wajah Teratai Hitam yang hancur bagaikan tengkorak itu. Wajah Teratai Hitam. Aku tidak yakin bahwa dia adalah darah melati. Darah melati adalah seorang gadis yang cantik dan lembut, tidak seperti dia, kasar dan menyeramkan. Tidak, kau bukan darah melati. Menyeramkan bukan? Inilah darah melati yang sekali kini kandas akibat dari ulahmu, Duspati bangsat. Dadung Awuk, kau sungguh laki-laki banci, kemaru kedudukan dan harta. Kau tega membiarkan aku dilahap oleh bajingan tua itu. Aku sekarang memang tak berdaya, tapi aku yakin sebentar lagi aku pun akan bebas. Nah, di saat bebas itulah aku akan menggunakan kesempatan untuk membalas dendam terhadap kalian, terutama terhadapmu, hai Wedus Jati. Darah melati, darah melati. Ya. Aku percaya kau adalah darah melati. Malang benar nasib. Kini wajahmu seperti tengkorak hidup yang menyeramkan. Sayang sekali, ternyata niatmu untuk membalas dendam jadi sia-sia. Kau sekarang sudah tidak berdaya, dan mana mungkin kau akan bebas. Benar-benar seorang gadis yang malang. Tidak kusangka nasibmu akan begini, darah melati. Dulu wajahmu cantik dan sangat menggiurkan sesuai dengan namamu, darah melati. Tapi sekarang kau berubah sama sekali. Baiknya kau mengganti nama dengan nama darah tengkorak. Silakan kau ejek aku dan kau caci aku dalam keadaan tak berdaya. Kau harus ingat, dendamku akan terus berkorbar. Sekalipun nyawaku akan melayang, aku boleh mati di tanganmu, tapi rohku akan hidup selamanya bersama dendam. Kau tahu, diam-diam aku telah menuntut ilmu hitam yang suatu saat rohku akan menitis dan mengejar-ngejarmu sampai kau mati di tanganku. Benar, aku jadi takut dan was-was. Benarkah dia mempunyai ilmu hitam yang menakutkan? Aku sengaja menipu dia agar dia memperlambat niatnya membunuhku. Gagal sudah rencanaku untuk membalas sakit hatiku dan membalaskan kematian ayah. Wedus Jati, kenapa kau diam? Ayo, bunuhlah aku. Bukankah mudah saja kalau kau mau melakukan hal itu? Bubar semua, bubar! Biarkan wanita ini tetap di sini dan terikat sampai besok. Teratai Hitam, kau pikir aku takut dengan ancamanmu? Sama sekali aku tidak gentar dengan gertakanmu itu. Tunggulah esok kematianmu akan tiba. Aku tidak akan pernah takut dengan ilmu hitam yang kau tuntut. Bubar semua! Yang lain tetap berjaga-jaga di sini. Ayo! Wajah Ki Wedus Jati jadi merah padam oleh gertakan Teratai Hitam. Tanpa banyak bicara lagi, ia pun meninggalkan pondok itu di mana Teratai Hitam ditahan. Malam semakin larut. Lim Yan kemudian mengatur siasat untuk mendatangi pondok Nyai Kolot sesuai apa yang direncanakannya. Tidak lama kemudian, beberapa pasukan yang terdiri dari orang-orang tanah seberang dan anak-anak buah Ki Wedus Jati mulai meninggalkan tempat itu.
Raden Saka, apakah teratai hitam akan selamat di tangan Ki Bedus Jati? Keadaan teratai hitam sangat memprihatinkan sekali. Sayang kita terlambat dan tak sempat menolongnya. Mudah-mudahan saja dia masih dalam keadaan baik-baik. Kita tak perlu cemas dengan keselamatannya. Berdoa saja pada Sang Hyang Widi. Semoga teratai hitam diberikan perlindungan. Ya, mudah-mudahan saja dia selamat. Teratai hitam terlalu ceroboh dan emosi sekali. Nampaknya dendamnya tak bisa dihindarkan lagi. Kasihan dia. Apakah kegagalannya akibat dari kakinya yang masih luka itu, Raden? Kelihatannya begitu. Mungkin kalau saja teratai hitam tidak dalam keadaan sakit, dia bisa saja merobohkan orang-orang yang menyerangnya. Benar, Raden. Malam masih terbentang, rembulan bersinar nampak redup. Jaka Bogel dan Raden Saka masih terus memacu kudanya untuk pulang menuju pondok Nyai Kolot. Sementara itu di pondok Nyai Kolot, nampak pasukan Mataram yang dipimpin Rakrian Saladenta telah sampai di pondok itu. Rakrian Saladenta, syukurlah kau sudah sampai ke tempat ini. Bagaimana dengan Raden Saka? Kakang Saka sedang menyusul teratai hitam ke tempat persembunyian Ki Bedus Jati. Rakrian, sebaiknya sebagian prajuritmu langsung saja menangkap. Aku khawatir dia dan teratai hitam mendapat halangan. Ya, kalau begitu, biarlah aku yang akan menyusul ke sana bersama sebagian prajuritku. Tapi siapa yang tahu jalan menuju tempat persembunyian Ki Bedus Jati? Tuan Wangto, rasanya ia tahu pasti karena dia pun mendengar anak buahnya Benawa Pitu menjelaskan di mana tempat Ki Bedus Jati berada. Baiklah, kalau begitu sekarang juga aku harus berangkat, Tuan Wangto. Ayo. Mudah-mudahan saja aku belum terlambat membantu Raden Saka dan teratai hitam. Iya. Paman, tadi ketika ku bawa teratai hitam ke dalam, tiba-tiba muncul lagi dua orang menyelidiki tempat ini, Paman. Kalau tidak salah, orang itu adalah Saka Palwaguna dan Jaka Bogel. Oh, jadi mereka pun telah menyusul kemari. Iya. Berdebah. Rasa-rasanya detik-detik kehancuran akan muncul menimpa kita. Saka Palwaguna adalah Mahavira Mataram. Tentunya dia akan kembali lagi dengan para prajuritnya. Gelang Sanga, apakah orang-orang kita telah siap di posisinya masing-masing? Sudah, Paman, sudah. Paman, bagaimana dengan Tuan Lim Yan? Nampaknya ia akan banyak terlibat dengan urusan kita, Paman. Apakah dia nanti tidak akan mengancam kita? Peduli apa dengan dia? Yang penting kita dapat memanfaatkan tenaga dan orang-orangnya. Masalah dia mencari buronannya bukan urusan kita. Sudahlah, sekarang lebih baik kau kembali ke posisimu semula. Jaga kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul. Untuk sementara, biarkan teratai hitam di ruangan itu. Jangan sekali-kali ada yang mengganggu. Baik, Paman. Berita mencemaskan lagi. Saka Palwaguna ternyata sampai juga ke tempatku. Apa yang harus aku lakukan? Sudah beberapa hari ini aku dihadapkan pada kegagalan dan kesia-siaan. Raden, lihat. Sepertinya ada beberapa pasukan berkuda akan melewati tempat ini. Apakah mereka adalah para prajurit Mataram? Entahlah. Sebaiknya kita sembunyi dulu, Bogel. Kalau memang mereka para prajurit Mataram, barulah kita akan muncul. Ya, sebaiknya memang kita lihat dulu. Ayo, Raden.
Tuan Wangto mengetahui jalan yang menuju tempat Ki Wedus Jati. Iya, sebaiknya akan kulihat dulu. Iya. Anting Wulan tadi berkata bahwa Trateh Hitam pun datang ke tempat Ki Wedus Jati. Apa maksudnya dia datang ke tempat itu? Apakah dia pun mempunyai masalah dengan Ki Wedus Jati? Raden Saka, rombongan pasukan berkuda itu ternyata para prajurit Mataram. Ya, mungkin mereka akan menyusul kita. Benar. Kalau begitu, ayo kita temui mereka. Ya. Berhenti dulu. Siapa dua orang berkuda yang menuju kemari? Ayo, bersiap-siaplah. Siapa tahu mereka adalah orang-orang Ki Wedus Jati. Rakrian Saladenta. Seperti suara Jaga Bogel. Apakah benar mereka adalah Jaga Bogel dan Raden Saka Palwaguna? Rakrian. Kupikir siapa kalian? Trateh Hitam kemana? Apakah kalian tak berhasil menemukan dia? Bukan tak berhasil, tapi justru Trateh Hitam malah tertawan. Aku dan Jaga Bogel terlambat mencegahnya. Jadi Trateh Hitam ditawan oleh Ki Wedus Jati. Lalu menurut Raden Saka, bagaimana langkah kita selanjutnya? Apakah para prajurit ini akan terus ke tempat persembunyian Ki Wedus Jati atau kita tunda sampai menjelang esok pagi? Aku rasa memang begitu. Sebaiknya besok pagi saja kita adakan penggempuran ke tempat Ki Wedus Jati. Malam ini rasanya kita tidak mungkin pergi ke sana. Ki Wedus Jati orangnya sangat licik sekali. Tentunya dia telah tahu bahwa kita akan mengadakan penyerang dan mungkin dia telah menyiapkan perangkap untuk kita. Tapi bagaimana seandainya jiwa Trateh Hitam tidak tertolong lagi? Kalau kita besok pagi pergi ke sana. Raden Saka, Ya, aku rasa itu sudah menjadi resiko kita. Kita toh datang ke tempat itu bukan hanya untuk menolong Trateh Hitam. Bukankah Raden dan Rakrian Saladenta akan membongkar masalah pemberontakan yang akan dilakukan Ki Wedus Jati? benar. Kita memang harus mengambil resiko. Selamat atau tidaknya Trateh Hitam, sebaiknya kita tak perlu memikirkan hal itu dulu. Bukankah masih ada hal yang lebih penting yang harus kita pikirkan, yaitu menjaga ketentraman Mataram. Di samping itu, kita pun menjaga jangan sampai terlalu banyak jatuh korban dari para prajurit Mataram. Baiklah, kalau memang itu suatu usul yang pantas kita ambil. Jadi hari ini kita tak perlu melanjutkan perjalanan ke tempat persembunyian Ki Wedus Jati. Ya, kita menunggu besok pagi saja. Aku rasa suasananya akan lebih baik. Ya, baiklah. Kalau begitu kita kembali ke pondok saja. Ayo kita kembali. Ayo. Setelah memilih jalan yang terbaik, akhirnya Rakrian Saladenta kembali menarik prajuritnya untuk kembali ke pondok Nyai Kolot. Sementara itu di pondok Nyai Kolot, Anting Wulan dan Nyai Kolot tengah berbincang-bincang. Nyai, apakah Nyai tak merasa terganggu atas hadirnya para prajurit kerajaan di sini? Tidak apa-apa, Denayu. Nyai malah senang bisa memberikan tempat bagi para prajurit Mataram. Padahal tempat Nyai cukup kecil dan tak mampu menampung jumlah prajurit yang sebanyak itu. Sebenarnya aku tak habis pikir, Nyai. Kenapa tiba-tiba Nyai jadi ikut terlibat dengan masalah kami? Tempat Nyai yang seharusnya tenang, kini menjadi tidak tenang. Dan Nyai jadi tak dapat tidur dengan nyenyak. Denayu terlalu berperasaan. Sebenarnya Nyai tak mempunyai pikiran apa-apa terhadap kalian. Malah Nyai bersyukur dengan adanya Den Ayu dan para pendekar yang lain yang ada di sini. Kalau saja tak ada kalian, tentunya tempat Nyai akan hancur oleh serangan yang terjadi beberapa hari ini dari orang-orang asing itu. Jadi tempat Nyai pun menjadi incaran dari orang-orangnya Ki Wedus itu? Ki Wedus Jati. Oh,
Apakah orang-orang yang menyerang tempat Nyai itu adalah orang-orang Wedus Jati? Menurut pengakuan salah seorang yang berhasil dirobohkan, katanya demikian, Nyai. Ternyata laki-laki iblis itu masih hidup. Sang Hyang Widi, berilah hukuman bagi orang itu. Rasanya tak mungkin kalau aku yang melakukan. Aku sudah berjanji tak akan menggunakan lagi olah kanuraganku sebagai alat untuk membunuh. Nyai, apa yang Nyai pikirkan? Apakah Nyai teringat akan peristiwa Nyai beberapa tahun yang lalu akibat dari ulah Ki Wedus Jati? Iya, Den Ayu. Peristiwa itu tak bisa Nyai lupakan begitu saja. Tapi rasanya tak mungkin Nyai akan membalas dendam terhadapnya. Bukan Nyai takut pada Ki Wedus Jati, tapi Nyai sudah berjanji tak akan melakukan yang namanya dendam. Sudahlah, lupakan saja. Biarlah nanti Sang Hyang Widi yang akan menurunkan balasan bagi orang seperti Ki Wedus Jati. Den Ayu, tadi Den Ayu belum memberitahu Nyai tentang kepergian Trateh Hitam. Kemana sebenarnya dia menghilang? Menurut dugaanku, dia pergi ke tempat Ki Wedus Jati. Ke tempat Ki Wedus Jati? Apa urusannya dia datang ke tempat itu, Den Ayu? Nyai sebenarnya sangat mencurigai dia. Tapi kecurigaan Nyai terhadap Trateh Hitam bukanlah kecurigaan yang buruk, karena Nyai mengobati lukanya. Seolah-olah Nyai sedang berhadapan dengan anaknya. Banyak sekali kemiripan-kemiripan yang Nyai temui pada Trateh Hitam. Den Ayu, katakanlah apa yang Den Ayu ketahui tentang Trateh Hitam. Nyai ingin tahu dari Den Ayu, dan Den Ayu tak perlu menyembunyikannya. Aku tak begitu mengetahui tentang Trateh Hitam, Nyai. Den Ayu tak perlu menyembunyikan sesuatu di hadapan Nyai. Nyai tahu bahwa Den Ayu berbohong pada Nyai. Tolonglah Nyai, Den Ayu. Nyai ingin tahu siapa sebenarnya Trateh Hitam. Sekalipun dia bukan anak Nyai Dara Melati, Nyai tidak akan kecewa asalkan Den Ayu mau menjelaskan siapa dia. Anting Wulan jadi tidak tega melihat Nyai Kolot yang menginginkan keterangan tentang siapakah sebenarnya Trateh Hitam. Dengan perasaan yang berat, akhirnya Anting Wulan mau juga mengatakan hal itu yang seharusnya ia simpan sebagai rahasia. Baiklah, Nyai. Aku akan memberitahukan siapa sebenarnya Trateh Hitam. Tapi sebelum itu, aku berharap agar Nyai tabah menerima kenyataan ini. Trateh Hitam sebenarnya Dara Melati, anak Nyai. Benarkah Trateh Hitam adalah Dara Melati, Den Ayu? Rasanya Nyai tak bisa mempercayai kenyataan ini. Apa Den Ayu dapat menjelaskan bahwa Trateh Hitam adalah Dara Melati? Baik, Nyai. Aku akan menceritakan yang sebenarnya. Dengan panjang lebar, Anting Wulan kemudian menceritakan tentang Trateh Hitam yang sebenarnya. Nyai Kolot mendengarkannya dengan penuh kesedihan dan kerinduan yang dalam. Dan tidak beberapa lama kemudian, demikianlah Nyai cerita itu. Sebenarnya aku harus menyimpan cerita ini sesuai keinginan Trateh Hitam. Dia sengaja berbuat demikian agar Nyai tak menderita melihat kenyataan yang terjadi sekarang terhadap Dara Melati. Tidak. Biar bagaimanapun, Nyai sangat mengharapkan kembali kedatangannya. Nyai benar-benar merindukannya. Sang Hyang Widi, sungguh besar sekali kekuasaanmu. Ternyata anakku satu-satunya masih hidup. Den Ayu, sekalipun keadaan Dara Melati sudah begitu, Nyai masih tetap mengakui bahwa dia masih anak Nyai. Syukurlah kalau Nyai mempunyai jiwa besar untuk menerima kenyataan itu. Ya, mudah-mudahan saja Kakang Saka dapat bertemu dengan Trateh Hitam dan mau membujuknya untuk kembali. Ya, mudah-mudahan saja, Den Ayu.
Kenapa Denayu tidak katakan sejak tadi bahwa teratai hitam adalah darah Melati? Kalau saja Nyai tahu sejak tadi, mungkin Nyai akan mencegah kepergiannya untuk menuntut balas dendam terhadap Ki Wedus Jati. Satu lagi, itu yang tak diinginkan teratai hitam. Nyai akan mencegah kepergiannya menuntut balas atas dendamnya. Iya, memang. Biar bagaimanapun, darah Melati pasti dendam terhadap Ki Wedus Jati. Kejadian itu telah membuat segala-galanya jadi hancur. Dan ayo, seandainya darah Melati tak kembali kemari dengan selamat, Nyai berharap para prajurit Mataram dapat membalaskan sakit hatinya. Kalau Nyai yang melakukannya tak bisa. Darah Melati, sungguh malang benar nasibmu, Nuk. Sudahlah, Nyai. Kita serahkan saja semuanya pada Sang Hyang Widi. Toh semuanya Yang Maha Kuasa lah yang menentukan. Benar, Denayu. Nyai akan berusaha untuk setabah mungkin. Hanya, suasana malam ini terasa sangat lain sekali. Hanya, hati saya seakan-akan mengatakan bahwa akan ada firasat tidak baik akan kita hadapi, Raden. Itu hanya perasaanmu saja, Tuan Wangtao. Mudah-mudahan saja tak terjadi apa-apa terhadap diri kita dan juga para prajurit yang kita bawa ini. Mari. Raden, apakah orang-orang yang Raden hadapi tadi itu adalah orang-orang daratan Cina? Sebagian dari orang-orang yang menggunakan senjata panah memang orang-orang negeri seberang. Ya, mungkin mereka benar-benar telah bergabung dan membentuk kekuatan yang cukup kuat. Tapi kita pun tak perlu gentar menghadapi mereka. Prajurit kita toh cukup banyak untuk menghajar mereka. Iya, dan aku sengaja memilih para prajurit yang sudah terlatih dengan baik. Jadi jika menghadapi sebuah masalah mendadak, mereka sudah siap dengan keadaan. Syukurlah. Kalau memang orang-orang kita cukup kuat untuk menghadap orang-orangnya Ki Wedus Jati dan orang-orang dari daratan Cina, dengan ketulusan hati, aku akan ikut membantu menghadap para pemberontak itu, sekaligus menghadap orang-orang yang membuluku sampai kemari. Ya, terima kasih atas dukungan Tuan Wangtao. Kita memang harus kerjasama untuk menghalau para perusuh seperti mereka. Oh ya, lakian. Tunggu, berhenti sebentar. Berhenti sebentar. Ada apa, Raden? Kenapa tiba-tiba saja Raden mengajak berhenti? Kau dengar sesuatu? Telingaku baru saja menangkap suara derap kaki kuda. Coba kau dengar baik-baik. Benar. Aku pun mendengar suara itu. Apakah mereka adalah orang-orangnya Wedus Jati yang mengejar kita, Raden Saka? Entahlah. Sebaiknya sekarang kita atur siasat. Bagaimana siasat kita, Raden? Semuanya lebih baik sembunyi di balik semak-semak itu. Kita jebak mereka. Setelah dekat dengan kita, barulah kita sergap. Iya, itu usul yang singkat, tapi itu cocok. Baiklah, kalau begitu, ayo kita bersembunyi. Dengan sebuah aba-aba, Rakrian Saladenta memerintahkan para prajuritnya untuk bersembunyi di semak-semak yang berada di jalan itu. Langkah-langkah kaki-kaki kuda yang terdengar sayup-sayup itu mulai terdengar mendekati tempat itu, dan tidak lama kemudian benar, mereka adalah orang-orangnya Wedus Jati. Aku meyakini hal itu karena kulihat sebagian besar adalah pasukan dari daratan Cina. Kulihat Bukin dan Yongho ikut dalam rombongan itu. Ya, kalau demikian kita memang harus merekap mereka. Bersiap-siaplah, mereka sudah mendekati tempat kita. Ya. Aku rasa mereka memang ingin mencariku ke pondok Nyai Kolot itu. Untung saja mereka belum sampai ke pondok Nyai Kolot. Kalau saja sampai keduluan, mereka mungkin Anting Wulan dan Nyai Kolot yang berada di pondok akan kewalahan menghadapi mereka yang sangat banyak jumlahnya ini. Tuan Wangtao, bersiap-siaplah. Mereka sudah dekat sekali dengan kita. Awas! Serang!
buah Ki Wedus Jati. Serangan yang mendadak itu membuat rombongan anak buah Ki Wedus Jati jadi kalang kabut dan tidak bisa berbuat apa-apa. Pertarungan itu jadi semakin bertambah seru setelah Wang Tau dan Rakrian Saladenta ikut turun membantu menggempur rombongan itu. Kelihatannya orang asing yang melawan Wang dan Rakrian Saladenta mempunyai kepandaian yang cukup tinggi. Sebaiknya aku akan melihat dulu di sini. Tak perlu ikut campur untuk sementara. Kelihatannya prajurit-prajurit Mataram mampu melawan rombongan-rombongan perang daratan Cina itu. Mudah-mudahan saja dengan cepat prajurit-prajurit Mataram dapat merobohkan mereka. Kenapa dengan Wang Tau? Kelihatannya dia mengejar kedua orang asing itu. Tunggu! Tunggu, mau kemana kalian? Mau kemana kalian? Bangsa, bukankah kalian menginginkan kematianku? Ayo, hadapilah aku kembali. Untuk apa kalian lari? Apakah kalian takut menghadapiku? Iya, tak ada sejarah bagi Wukino untuk takut dengan orang-orang macam kau, Wang Tau. Aku tadi sebenarnya bukan lari karena pengecut, tapi aku lari cuma untuk cari tempat yang luasa untuk menghadapi Wang Tau. Andai juga kau mencari alasan, tapi baiklah, itu tak menjadi persoalan bagiku. Yang jelas kau sudah siap untuk melanjutkan pertempuran ini. Iya, sungguh sayang sekali, sungguh sayang sekali kau, Wang Tau, bahwa kau akan mati di negeri orang. Ocehannya tak ada artinya. Kau nanti akan tahu setelah bertempur denganku siapa yang akan mati sia-sia di negeri orang ini. Kau atau aku? Ayo, majulah kalian berdua. Tentunya kau pun sudah tahu tentang kehebatanku dan kecepatan babatan pedangku. Wang Tau memang tidak bisa dianggap enteng. Aku harus berhati-hati menghadapinya. Karena sedikit saja maka nyawaku akan lenyap. Mungkin cepatlah kau bersiap-siap. Jangan terlalu banyak melamun. Apakah kau sedang berpikir untuk menyerah? Bagus. Itu kuanggap bagus. Tapi sayang, seandainya kau menyerah pun kau akan percuma. Karena aku tak bisa membawamu sampai ke negeri kita. Mungkin satu cara yang baik adalah mengubur kalian berdua di sini. Orang sombong belum membuktikan kehebatan saja sudah membusungkan dada. Ayo kita buktikan sekarang. Jangan hanya sesumbar saja. Bagus. Memang itu yang aku inginkan. Dengan mendapat serangan dari dua orang musuhnya, Wang Tau berkelit dan menghajar. Dua orang itu kelihatannya tak berarti apa-apa bagi Wang Tau. Dengan beberapa jurus saja, keduanya pun dapat dibuat tak berdaya. Buk Jin dan Leong Hok berusaha mencari jalan lain untuk membunuh Wang Tau. Tapi malang bagi keduanya, sabetan pedang Wang Tau yang sangat cepat itu telah merobek perut keduanya. Dan detik itu pula, keduanya jatuh tersungkur. Kau memang hebat, Wang Tau. Pantas disebut sebagai panglima perang tangguh. Mudah-mudahan Sang Hang Ling mengampuni dosa-dosamu, sobat. Setelah kedua musuhnya dapat dijatuhkan, kemudian Wang Tau kembali ke tempat terjadinya pertempuran itu. Namun ternyata, pertempuran itu pun telah usai. Banyak sekali anak-anak buah Ki Wedus Jati yang tewas, walaupun sebagian banyak yang melarikan diri. Itu dia Wang Tau. Kupikir dia tak dapat menyelesaikan musuhnya. Kelihatannya dia baik-baik saja. Tuan Wang Tau, bagaimana dengan musuh-musuhmu? Keduanya sudah kusisa. Syukurlah kalau kau dalam keadaan baik-baik.
Setelah pertempuran itu usai, kemudian para prajurit yang dipimpin oleh Raklian Saladenta pun melanjutkan perjalanannya kembali. Tidak lama setelah dalam perjalanan mereka pun sampai di pondok Nyai Kolot. Waktu tak terasa, malam semakin beranjak jauh meninggalkan hiruk-pikuk perkelahian, dan sampai tak terasa, fajar pun mulai menyingsing di ufuk timur. Kembali para prajurit mempersiapkan dirinya untuk menuju ke tempat persembunyian Ki Wedus Jati. Raden, bagaimana dengan Trate Hitam? Apakah dia dalam keadaan baik-baik? Tidak, Nyai. Dia ditawan oleh Ki Wedus Jati. Trate Hitam terlalu ceroboh dengan tindakannya itu. Kelihatannya Nyai sangat mencemaskan Trate Hitam. Iya. Memang Nyai sangat mencemaskan dia. Kalau Raden mau tahu, dialah anak Nyai yang pernah Nyai ceritakan pada Raden. Dari mana Nyai mengetahui bahwa Trate Hitam adalah anak Nyai? Den Ayu Wulan yang menceritakan masalah ini. Tapi sebelumnya Nyai pun sudah menduga bahwa dia adalah Dara Melati. Banyak sekali ciri-ciri yang meyakinkan Nyai bahwa dia Dara Melati. Dan kenyataannya memang benar bahwa Trate Hitam Dara Melati. Jadi Nyai yakin bahwa Trate Hitam adalah Dara Melati? Kenapa harus tidak yakin kalau kenyataannya memang demikian? Benar, Kakang. Aku bisa menceritakan demikian karena Trate Hitam sendiri yang menceritakannya padaku. Dan aku pun meyakinkan karena cerita Trate Hitam memang sama seperti yang dialami Nyai Kolot. Tapi Den Ayu, Dara Melati sekarang ditawan oleh Ki Wedus Jati. Kalau saja dia tidak segera ditolong, kemungkinan besar Ki Wedus Jati akan menganiaya dia. Aku tahu benar watak kejam Ki Wedus Jati. Tenanglah, Nyai. Sebentar lagi pun kami semua akan berangkat menggempur tempat persembunyian Ki Wedus Jati. Mudah-mudahan saja Trate Hitam anak Nyai masih selamat. Ya, aku berharap sekali ia masih selamat, Raden. Kita berdoa saja, Nyai. Mudah-mudahan saja Sang Hyang Widi masih memberikan keselamatan bagi Trate Hitam. Nah, aku rasa sudah saatnya para prajurit Mataram akan berangkat. Berhati-hatilah kalian di sini. Di bawah sinar matahari pagi, para prajurit Mataram pun kembali bergerak menuju tempat persembunyian Ki Wedus Jati. Para prajurit Mataram yang dipimpin Raklian Saladenta terus memacu kudanya menembus kesunyian pagi. Sementara itu, di tempat Ki Wedus Jati nampak semakin kecewa dan gelisah karena tidak munculnya pasukan yang diutusnya. Mereka belum juga muncul. Apakah mereka semua menghadapi bahaya, Ngger? Aku pun mengkhawatirkannya demikian, Paman. Ternyata rencana-rencana kita berjalan hanya mencemaskan hatiku. Aku merasakan seakan-akan detik-detik kehancuran akan muncul. Ger, apakah pertahanan kita di luar masih dalam keadaan siaga? Semua orang-orang kita yang berada di tempat ini telah siap dengan segala kemungkinannya, Paman. Ger Dadung Awuk, nampaknya tempat ini sudah tidak mungkin untuk kita tempati lagi. Aku berpikir sebaiknya kita mencari tempat lain saja yang kira-kira membuat kita aman untuk membentuk pertahanan baru. Bagaimana menurutmu? Kalau kita akan meninggalkan tempat ini, apakah Paman telah menemukan tempat yang layak dan memang cukup baik untuk kita tempati? Kalau aku sih terserah Paman, kalau memang itu baik menurut Paman. Kau tidak perlu ragu. Paman telah menemukan tempat yang baik untuk kita tempati, Ger. Lalu kapan kita akan meninggalkan tempat ini? Setelah kembalinya orang-orang yang kita tugaskan itu. Tapi kalau nanti sampai menjelang senja belum muncul juga, ya terpaksa kita berangkat tanpa menunggu mereka. Kenapa harus secepat itu Paman ingin meninggalkan tempat ini? Bukankah kita harus memikirkannya dulu? Kalau sudah berjalan, tak akan menjadi penyesalan. Tidak, semuanya telah kupikirkan, Ger. Bagiku, apa yang telah aku rencanakan dan berjalan tidak akan ada penyesalan di belakangnya. Kalau niat kita akan pindah ke tempat lain, ya kita tunda-tunda sampai menunggu suasana yang tenang. Kita pasti akan terlambat. Aku merasakan di tempat ini bakal ada sesuatu yang amat mengkhawatirkan. Kau paham itu, Ger? Baiklah, kalau memang itu keinginan Paman.
Saka Palwaguna, Caka Bokel, Wang Tau, dan juga para prajurit Mataram kelihatan sudah mulai mendekati tempat Ki Wedus Jati. Pagi yang memang masih sunyi dengan suasananya seakan-akan terbayang bakal ada sesuatu yang menegangkan. Berhenti sebentar! Berhenti! Kita sudah mendekati tempat Ki Wedus Jati. Sebaiknya kita sudah mulai melakukan rencana kita. Baik, Raden. Aku bersama pasukanku akan menerjang dari arah selatan. Dan Tuan Wang Tau bersama beberapa orang prajurit masuk dari arah utara. Iya, bagus. Sementara aku dan Jaka Bokel akan masuk dari arah barat. Baik, Raden. Kalau begitu, kita mulai sekarang saja. Iya, berangkatlah. Dan hati-hati. Pikiranku menjadi gelisah, apalagi setelah mendengar Dara Melati ditawan oleh Ki Wedus Jati. Aku harus berbuat sesuatu. Ya, terpaksa aku harus melakukan sesuatu untuk anakku Dara Melati. Aku tak ingin melihat dia menderita lagi akibat laki-laki pecat itu. Oh, Sang Hyang Widi, ampunilah aku jika aku mengingkari janji. Semua ini akan kulakukan demi anakku. Kebetulan di pondokku masih ada kuda. Akan kupakai kuda itu untuk menuju ke tempat Ki Wedus Jati. Orang yang menunggang kuda itu seperti Nyai Kolot. Tidak mungkin. Aku rasa itu bukan Nyai Kolot. Tapi siapa ya kalau bukan Nyai Kolot? Nyai Kolot! Nyai Kolot! Benarkah itu Nyai Kolot? Apa sebenarnya yang akan dia lakukan? Apakah dia akan menyusul prajurit Mataram pergi ke tempat Ki Wedus Jati? Wah, bahaya ini. Anting Wulan jadi terpaku memikirkannya. Apakah benar orang yang barusan dilihatnya menunggang kuda adalah Nyai Kolot? Sementara itu prajurit-prajurit Mataram yang telah menyebar ke berbagai sudut kini mulai menyerang tempat persembunyian Ki Wedus Jati. Keadaan pun menjadi gempar. Hiruk pikuk terjadi di tempat itu. Ki Wedus Jati jadi tidak bisa berbuat apa-apa selain melampiaskan kemarahannya dan memerintahkan orang-orang untuk menahan prajurit Mataram. Keparat berdebah. Kita akan menyerang kerajaan Mataram. Malah justru sebaliknya mereka menyerang kita. Aku terlambat berniat untuk pindah dan menghindar dari tempat ini. Kurang ajar. Apakah sebagian orang-orangku yang kukirim telah habis dibantai prajurit Mataram? Posisi masing-masing sampai jebol. Jangan mau pemohon dari arah barat. Cepat. Baik, Paman. Mana kau pemberontak? Daerah ini sudah terkepung oleh prajurit Mataram. Kau tak akan bisa meninggalkan tempat ini begitu saja. Kau dan pamanmu harus bertanggung jawab di hadapan Gusti Prabu atas niatmu untuk memberontak. Apa yang harus kau pertanggungjawabkan? Bukankah wajar kalau suatu negara ada pemberontakan dan penggulingan tata kerajaan? Hei, lebih baik menyingkirlah Saka Palwaguna sebelum kau menyesal melihat kenyataan yang akan terjadi nanti. Kau lihat sekalipun pasukanmu hebat-hebat, tapi kau kalah banyak. Kenapa tidak kau kirim saja seluruh pasukan Mataram untuk menghancurkan tempat ini? Kita lihat, apakah pasukan prajurit Mataram yang sedikit ini akan kalah atau sebaliknya menang. Kau tak perlu banyak mulut. Sebaiknya bersiap-siaplah menerima hajaran. Akan aku hajar Saka Palwaguna dengan ajian getar bumi. Suatu jurus yang jahat. Untunglah aku telah siap dengan kincir metu. Rupanya dia masih bisa menahan ajian getar bumiku. Baik, aku
Aku akan buktikan apakah ia masih sanggup menahan getar bumiku dalam tingkat sempurna. Kelihatannya ia akan mengerahkan seluruh ajiannya. Kalau begitu, aku pun harus siap dengan kincir metuku dalam tingkat kelima. Ajian apa yang kau gunakan itu, Saka? Ajianku seakan-akan tak berarti sama sekali terhadap kau memang hebat. Ia tewas. Sebaiknya kulihat Teratai Hitam. Apakah dia masih hidup atau sudah tewas? Setan, kenapa anak itu tidak muncul juga? Keparat, kelihatannya orang-orangku banyak yang tewas. Pertahanan di tempatku ini telah jebol. Kurang ajar. Ternyata para prajurit Mataram adalah para prajurit yang tangguh dan hebat. Ki Wudus. Tuan Lilian, bagaimana Tuan dengan orang-orang Tuan? Apakah mereka dapat bertahan terhadap serangan prajurit Mataram? Ya, tidak. Prajurit Mataram ternyata prajurit yang terlatih. Banyak sekali orang-orangku yang gugur. Apa yang harus kita lakukan? Bodoh. Ternyata orang-orang Tuan tidak dapat dipercaya. Tuan bilang pasukan Tuan yang Tuan Lim bawa adalah orang-orang yang terlatih. Kenyataannya mana? Ki Wudus tidak perlu malah dalam saya. Bukankah orang-orang Ki Wudus pun tak becus apa-apa? Sekarang kita tak perlu bertengkar. Yang penting sekarang bagaimana caranya dapat mengusir mereka dari tempat ini. Tak perlu mengigo, Tuan Lim. Bagaimana mungkin kita dapat mengusir mereka sementara mereka berjumlah banyak? Cuma kau mencari dia. Dia telah tewas oleh seorang pemuda yang bernama Saka Palwaguna. Dadung Awuk tewas? Ya. Kurang ajar kau, Saka Palwaguna. Tunggulah pembalasanku. Aku akan mengadu jiwa dengan dia. Tunggu, Ki Wudus. Bahaya. Mereka telah masuk ke dalam tempat ini. Para prajurit Mataram telah berhasil menggempur tempat ini. Aku akan langsung mencari anakku dan menghajar si Wedus Jati itu. Palwaguna! Keluar kau! Ayo hadapi aku! Kau benar-benar seorang Mahavira yang percaya! Kau membutuhkan aku, Ki Wudus? Jadi inikah yang bernama Saka Palwaguna? Sayang sekali. Kau orang segagah dan setampanmu akan mampus di tanganku. Bersiap-siaplah kau untuk menghadapi. Kalau kau bisa membunuh Dadung Awuk yang mempunyai kepandaian lumayan, artinya kau tentu akan dapat melawanku dengan baik, walaupun akhirnya kau akan kalah. Ki Wudus, jangan dulu besar kepala. Sebaiknya buktikanlah dulu kata-katamu itu. Memang untuk membuktikan suatu kehebatan tidak perlu dengan kata-kata, harus dengan ini. Bangkitlah, Wedus Jati. Jangan terpaku seperti kerbau dungu saja di situ. Kau Teratai Hitam? Kaget? Tidak perlu kau kaget, Ki. Aku bukanlah hantu seperti yang kukatakan itu. Ayo, bangkitlah. Hadapilah aku secara kesatria. Kalau dulu kau dapat menganiayaku dan membuatku malu, sekarang hal itu akan terjadi terhadapmu. Kau harus bertanggung jawab atas perbuatanmu dengan nyawamu. Bagus. Kau sudah bangkit. Nah,
Sekarang bersiap-siaplah menerima hajaranku. Tunggu Trateh Hitam. Orang ini bukanlah lawan. Biarlah aku yang menghadapinya. Tidak, biarkan aku yang melawan dia, Raden. Aku hargai kebaikanmu untuk melawan dia. Tapi itu tidak mungkin. Biar bagaimanapun, dia harus mampus di tanganku. Dendamku harus terbalas. Kembali, Trateh Hitam menerjang dengan garangnya, bagaikan banteng betina. Pedang yang berada dalam genggaman tangannya berlebat dengan cepat dan gesit. Namun Ki Wedus Jati dapat meredam serangan-serangan Trateh Hitam sampai akhirnya suatu ketika. Rasakan ini perempuan iblis. Keparat. Ternyata kau memang hebat, Bandot tua. Pantas saja ayahku tak mampu melawanmu. Asal kau tahu saja, aku bukanlah orang yang mempunyai kepandaian setai gugur. Nah, sekarang terimalah kematianmu. Siapa kau? Bandot tua yang rabun, ingat-ingatlah siapa aku. Dan mungkin kau tahu jurus apa yang aku lakukan tadi. Nawangsi, kurang ajar. Rupanya kau masih hidup, Keparat. Ternyata kau ingat juga. Kupikir kau pun sudah menjadi orang tua yang pikun dan tak suka wanita lagi. Bagaimana? Mau dilanjutkan pertarungan ini? Ayo bersiap-siaplah. Hai. Kenapa kau sampai kemari juga, Bu? Dadaku terasa sakit sekali. Rasanya aku sudah tak kuat menahan rasa sakit. Apakah tulang rusukku patah? Sang Hyang Widi, berilah kekuatan terhadap ibuku. Dari mana Nyai Kolot mengetahui tempat ini? Kelihatannya ia mampu melawan Ki Wedus Jati. Tidak kusangka Nyai Kolot yang sudah tua itu masih mampu melawan Ki Wedus Jati. Benar saja apa yang dikatakan Raden Saka. Nyai Kolot dapat mengimbangi kehebatan ilmu Ki Wedus Jati sampai akhirnya suatu ketika maut pun tak dapat dihindarkan Ki Wedus Jati. Dengan sebuah tongkat panjangnya, Nyai Kolot menghunuskan ke arah lambungnya. Kau. Itulah hukuman yang setimpal bagi orang jahat sepertimu, Ki Wedus. Musnahlah sekarang ambisimu untuk menjadi orang yang berkuasa. Ibu. Dara melatih anakku. Tidak aku sangka, Nuk. Pertemuan yang singkat ini akan berakhir dengan cepat. Kau harus kuat, Nuk. Tidak, Bu. Aku sudah tak kuat. Ibu, peluklah aku, Bu. Iya, Nuk. Aku rindu padamu, Bu. Iya, aku pun rindu padamu, Nuk. Ibu, maukah memaafkan Dara? Dara telah berbuat tak sopan terhadap Ibu. Waktu di pondok kemarin, Dara tidak berterus terang kepada Ibu. Tidak apa-apa, Nuk. Ibu maafkan. Kau harus sembuh, Nuk. Ibu akan mengobati luka-lukamu. Kau harus sembuh. Dara rasa Dara tak akan bisa sembuh, Bu. Dara sudah tak kuat lagi. Dada ini terasa sesak sekali bernafas. Ibu, peluklah Dara, Bu. Peluklah Dara, Ibu. Dara. Iya, Nuk. Dara. Sang Hyang Widi. Kenapa hal ini harus terjadi lagi pada diriku? Dara. Sudahlah, Nyai. Nyai tak perlu menangisi Dara Melati. Biarkanlah dia pergi menghadap Sang Hyang Widi dengan tenang. Ya, Raden. Tapi Nyai merasa seperti kehilangan untuk yang kedua kalinya.
Raden, semua orang-orangnya Wedus Jati yang masih hidup telah menyerahkan diri, dan Tuan Wang Tau pun telah selesai dengan tugasnya. Syukurlah kalau semua dalam keadaan baik-baik. Pertempuran itu pun akhirnya berakhir dengan kemenangan bagi prajurit Mataram. Semua orang-orang yang tewas kemudian diselesaikan dengan baik. Begitu juga dengan Trateh Hitam. Ia dibawa oleh Nyai Kolot dengan kudanya menuju pondoknya. Suasana di tempat itu kembali sunyi. Yang ada cuma bau amis darah yang menyebar ke setiap sudut semak belukar. Perlahan matahari mulai meninggi. Trateh Hitam pun telah diperabukan oleh Nyai Kolot. Setelah keadaan benar-benar menjadi tenang dan sunyi kembali, Wang Tau berniat untuk kembali ke negerinya. Nyai Kolot, sekali lagi aku mengucapkan banyak terima kasih atas pertolongan Nyai. Saya benar-benar berhutang budi terhadap Nyai. Dengan terpaksa, hari ini juga saya harus meninggalkan tanah Jawa yang subur ini untuk kembali ke negeri saya. Kenapa harus terburu-buru, Tuan Wang Tau? Apakah tidak sebaiknya Tuan istirahat dulu agar rasa letih Tuan hilang? Hanya, terima kasih Nyai. Saya sudah terlalu banyak membuang-buang waktu. Sementara negeri saya masih membutuhkan tenaga saya. Tuan Saka, Jaka Bogel, dan juga semua yang ada di sini. Sekali lagi, terima kasih atas bantuan kalian. Sama-sama Tuan Wang Tau. Tanpa kehadiran Tuan kemari, mungkin kami pun belum tentu dapat menyelesaikan tugas ini. Kalau begitu, saya akan langsung berangkat. Oh iya, berangkatlah Tuan Wang Tau. Doa Nyai bersamamu. Dan ini terimalah ramuan untuk mengobati luka. Barangkali saja Tuan Wang Tau membutuhkannya. Iya Nyai. Terima kasih. Selamat tinggal. Hea. Nyai, kalau tadi Tuan Wang Tau kembali ke negerinya, kami pun semua akan kembali ke istana untuk menghadap Gusti Prabu dengan tugas ini. Iya Raden, tanpa kehadiran Raden pun Nyai tak akan pernah bertemu dengan anak Nyai, Dara Melati. Nyai merasa berterima kasih sekali atas kedatangan Raden yang sudi tinggal di pondoknya ini. Sama saja Nyai, bagiku apapun dan bagaimanapun tempatnya, kalau orang yang kusinggahi bermurah hati, maka tempat itu kuanggap baik. Bahkan mungkin lebih dari sebuah rumah mewah yang terlalu banyak peraturannya. Nyai, sekali lagi maafkan kami semua. Raden, barangkali kami banyak membuat Nyai repot dan tidak tenang. Tidak apa-apa Raden. Nyai tak merasa direpotkan oleh Raden dan para prajurit Mataram. Kalau begitu kami akan segera berangkat. Iya Raden. Nyai, kalau aku membutuhkan pertolongan Nyai, aku harap Nyai bisa membantuku. Dengan senang hati, Den Ayu. Kapanpun Den Ayu membutuhkan pertolongan Nyai, Nyai akan selalu siap. Terima kasih Nyai. Nyai, aku permisi dulu ya. Rakrian, ayo kita kembali ke istana. Iya. Permisi Nyai. Iya. Semuanya telah pergi dan kembali. Suasana rumahku kini kembali sunyi dan lengang. Ya, aku pun akan melakukan tugasku kembali. Berjalan ke desa-desa untuk mengobati yang sakit. Bogel, ayo siapkan ramuan-ramuan kita dan kita akan pergi. Siang itu, suasana di pondok Nyai Kolot kembali sunyi. Semua telah kembali ke tempatnya. Wang Tau kembali ke negerinya, dan Raden Sakapalwaguna juga yang lainnya telah kembali ke istana Mataram. Begitu juga dengan Nyai Kolot. Ia kembali pergi melakukan tugasnya. Pondok tua Nyai Kolot yang reot itu kini kembali sunyi dan lengang. Seakan-akan ia hanya membisu, tinggalkan oleh beberapa peristiwa yang terjadi. Bulan, setelah kita sampai di istana, aku berharap kau lebih banyak lagi beristirahat. Aku benar-benar khawatir atas kandunganmu itu. Kalau kau sehat, tentunya kandunganmu tak akan terganggu dan sehat. Tapi
Kalau kau sakit, tentunya juga kau akan mempengaruhi bayi yang berada di dalam kandungan. Iya Kakang, maafkanlah atas kesalahanku ini yang membuat Kakang jadi kecewa. Aku melakukan ini semua demi Kakang. Ya, sudahlah. Tak apa-apa. Yang penting sekarang kau sehat dan selamat. Nanti di hadapan Gusti Prabu, kau harus minta maaf. Karena kepergianmu tentunya telah mencemaskan beliau juga. Iya Kakang. Ya. Untung saja waktu itu Rakrian Saladenta kembali ke istana. Mungkin dia pun telah menyampaikan tentang kau yang berada di pondok Nyai Kolot. Iya, Rakrian Saladenta pun telah bicara padaku, Kakang. Iya, kalau kau sudah menyadari hal itu, aku harap jangan terulang lagi. Raden Saka Palwakuna dan Anting Wulan, juga para prajurit Mataram yang sedang menuju ke istana Mataram, tidak terasa langkah mereka hampir mendekati istana. Siang itu, sinar matahari terasa sangat terik. Tidak biasanya seperti hari-hari kemarin yang diguyur oleh hujan. Namun langkah para prajurit Mataram dan Mahawira Mataram tetap tegar menuju istana. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah berikutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur. Sampai jumpa.